peserta Sains Teknopark webinar series kelima yang telah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya pada acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dan berkumpul ini. Wajib salahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nantinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Perkenalkan saya, Bapak Ibu, untuk memperkenalkan diri, aku moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Nama saya Muhammad Tariksit Wisnu Broto, bisa dipanggil Wisnu. Saya merupakan dosen di Departemen Budidaya Tanaman Perkebunan, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, yang sekaligus merupakan anggota pusat PBT LPPM Universitas Andalas. Adapun acara webinar kita pada hari ini yang berjudul Kiat Sukses Membangun dan Memperluas Bisnis diselenggarakan oleh Pusat PBT STP LPPM UNAN. Sebagaimana kita ketahui bersama, memiliki jaringan bisnis yang luas merupakan suatu hal yang penting dalam mempengaruhi jalannya sebuah usaha. Jaringan dan kuat akan memberikan banyak keuntungan bagi suatu bisnis, antara lain dengan kerjasama, pemasaran, atau bantuan dalam hal teknis. Acara kita pada hari ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Uyung Gatot Saprawidinata MT selaku PM Universitas Andalas. Yang kedua adalah acara yang kita tunggu bersama, pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Eva Yonedi, PhD MPPM AKCA. Bagian ketiga adalah diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, Jaringan seperti ini. Jaringan itu Pak Kiki. Di handle Pak Kiki. Halo, Nu. Aman, Nu. Pak Uyung, terdengar Pak? Halo? Aman, aman Pak. Pak Uyung terdengar Pak? Terdengar. Terdengar. Baik Pak. Kepada Bapak dipersilahkan Pak untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Eva Yonedi. Saat ini juga beliau sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Super sibuk nih. Yang apalagi kemarin cuti 40 hari mereka ibadah haji, bertumpuklah semua kegiatan yang mesti segera dituntaskan, sehingga kita sangat berterima kasih dengan kesibukan tersebut masih berkenan untuk menjadi narasumber pada acara webinar series kita di STP Universitas Andalas. Terima kasih ya Pak Eva. Sama-sama Pak Yung. Kalau saya batuknya batuk ontanya masih ada. Saya tinggal di sana. Udah tinggal ya Pak ya. Aduh, saya lupa teman meninggalkannya. Jadi kemudian yang hormati Bapak Ibu para peserta webinar ini yang berkenan juga menghadiri acara webinar series ini. Mudah-mudahan bermanfaat tema kita hari ini dan informasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, terutama untuk meningkatkan kapasitas kita, bahkan juga nanti bisa juga kepada hubungan relasi dengan banyak pihak, apalagi yang mendukung bisnis kita. Kemudian saya hormati panitia dari STP, dari
Pak Kiki, Dr. Kiki Yulianto, Pak Wisnu, Bu Ima, ya, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang menyelenggarakan acara webinar series ini, yang mungkin sudah yang keberapa nih? Sudah ke-6 mungkin. Ya, kemudian ya kita ucapkan syukur atas rahmat Allah SWT dan diberikan kesempatan kesehatan hari ini dapat berkumpul di tengah kesibukan kita. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita ucapkan salam atas salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada arwah beliau dan ahli keluarga serta para sahabat. Bapak Ibu semuanya, STP saat ini punya tupoksi secara umum ada 2, yaitu membantu usaha berkembang dan juga membantu produk, mengembangkan produk yang bisa berdaya saing. Nah, 2 ini memang terkait dengan ekonomi, dengan bisnis, dengan produk hasil riset yang dapat dikerjasamakan dengan industri besar maupun juga UMKM. Nah, di dalam pangan bisnis dan produk ini ternyata banyak parameter, banyak kompetensi, indikator yang mesti dipenuhi ya, melengkapi gitu ya, terutama untuk pelaku usaha dan juga dan kita semua. Temanya adalah meningkatkan jaringan ya, kerja kita, jaringan bisnis kita yang hari ini akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Eva Yunedi, yang sudah kita tahu bersama, beliau adalah pernah menjadi komisaris di Bank Nagari dan juga sekarang saya lupa namanya perusahaannya deh, komisaris. Gimana ya Pak Eva? Di Askrida. Askrida ya, Askrida. Ya. Asuransi ya. Nah, asuransi umum, Pak. Ya, ini dari apa nanti disampaikan oleh narasumber kita, nanti mungkin akan banyak disampaikan tentang jaringan. Nah, kalau mau jadi orang sukses, malah banyak orang menyatakan harus punya jaringan internal maupun eksternal. Nah, bagi mahasiswa, bagi pebisnis, bagi kita para pimpinan, dosen, kita tidak bisa sukses sendirian dan kita tentu bisa mengharapkan bagi internal maupun eksternal untuk kita menjadi sukses dan bisa membuat pihak lain juga sukses. Kita tidak bisa sendirian membuat orang lain sukses, tapi juga kita butuh dukungan pertama yang sama, kepentingannya sama sehingga tujuan tercapai dan kita bantu, kita dukung juga dapat. Nah, hari ini insya Allah best practice dari Pak BNI yang selama ini mungkin ada memperoleh pengalaman itu 20 tahun, 30 tahun ya, di beliau malang melintang hanya di internal UNAN tapi juga di luar UNAN, itu rugi rasanya kalau kita tidak simak, tidak ambil ya pengalaman beliau itu. Nah, yang diberikan hanya dalam waktu 1 jam saja mungkin atau 2 jam saja. 10 tahun dibeberkan nanti dalam 2 jam. Saya rasa rugi kalau tidak ikut. Mari kita simak apa yang akan nanti disampaikan oleh narasumber kita, pengalaman beliau dan juga best practice beliau, sehingga sukses ini dan bahkan bisa membuat orang sukses, institusi lain sukses, Bank Nagari, Askrida, dan sebagainya, bisa dengan pengaruh kita bisa mereka bergerak. Mungkin itu ya ada yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan acara kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Eva Yunedi
mudah-mudahan jadi amal ibadah jariah bagi beliau, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan banyak orang yang akan bisa menindaklanjuti maupun juga meneruskan best practice ini. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada para peserta. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkahi Allah SWT. Kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Uyung atas sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuki acara yang telah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Eva Yonedi PhD. Sebelum itu saya akan membacakan CV dari beliau. Bapak Eva Yonedi PhD, MPPM AKCA, lahir di Jopang, Kabupaten 50 Kota pada tanggal 2 Mei 1972. Pendidikan S1 beliau tamatkan di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kemudian untuk pendidikan S2 beliau tamatkan di Faculty of Economics and Business, Monash University Australia. Kemudian beliau melanjutkan jenjang S3 beliau di University of Manchester, Inggris. Adapun perjalanan karir dan kepemimpinan dari Bapak Eva Yonedi PhD, antara lain pernah menjadi peneliti Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada tahun 1996 hingga 1999. Pernah juga menjadi Kaprodi Pendidikan Profesi Akuntansi pada tahun 2007 hingga 2008. Pernah menjadi konsultan ETC World Bank pada tahun 2009 hingga 2011. Konsultan STC World Bank pada tahun 2011 hingga dan beliau juga sekarang di Jamana menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, lanjutkan. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas 2020-2024. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengar bersama paparan materi dari Bapak Eva Yonedi, PhD. Kepada Bapak dipersilahkan, Bapak. Terima kasih Pak Wisnu. Suara saya kedengaran jelas ya? Terdengar jelas, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Salam sehat, salam semangat ya. Ini siang menuju asar agak berat ini, apalagi kalau udah makan siang tadi ya. Iya. Tapi Pak Adriel sepertinya ini serius ini. Dr. Adriel ada. Tadi saya lihat juga Dr. Roni ya. Ya, baik Pak Uyung, terima kasih atas sambutannya dan sambut generus Pak. Selalu mempromosikan ya. Padahal sebenarnya saya hadir di sini hanya untuk sharing ya. Bukan untuk memberikan materi ya. Jadi kita nanti sama-sama diskusi tentang bagaimana strategi membangun ya dan mengembangkan jaringan bisnis ya. Karena ini penting untuk keberlanjutan bisnis ya. Karena sebuah bisnis diukur sukses atau tidak dari sisi pertumbuhan growth ya dan juga sustainability-nya, keberlanjutannya. Kalau Bapak Ibu nonton di CNN ada grup 100. Grup 100 itu adalah grup
korporasi yang ada di dunia yang berhasil bertahan lebih dari 100 tahun. Artinya sejak didirikan terus berkembang, bertumbuh, sampai akhirnya umur perusahaan tersebut bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Nah, itu namanya grup 100 ya. Waktu saya di World Bank, waktu itu kami ada acara FGD seperti inilah ya. Dan yang kita undang itu adalah generasi kedua para konglomerat, artinya generasi kedua yang akan mewaris bisnis dari orang tua ataupun dari keluarga. Nah, FGD itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mendiskusikan ya apa saja yang dibutuhkan agar bisnis keluarga itu bisa dan terus tumbuh, berkembang, berkelanjutan gitu ya. Tapi pertanyaan yang kita ajukan waktu itu adalah apa yang membuat Anda merasa ragu ataupun tantangan utama apa yang Anda hadapin ketika nanti akan melanjutkan bisnis dari orang tua atau dari keluarga. Nah, kesimpulannya itu rata-rata jawabannya adalah kami khawatir jangan-jangan di tangan kami bisnis ini bangkrut atau bisnis ini tidak berkembang, tidak berlanjut. Jadi topik hari ini sangat penting karena kita akan bicara bagaimana strategi untuk membuat bisnis itu bertumbuh dan juga berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Kemarin kita di FEB ada summer course ya, summer course yang intinya ingin melihat para saudagar Minang, ya, Tanggaleh Minang atau saudagar Minang. Nah, zaman pra kemerdekaan dan zaman setelah kemerdekaan RI. Dan rata-rata baik sebelum ya itu ada Rahman Tamin ya, bisnisnya Rahman Tamin itu bertahan hanya satu prode, satu generasi. Masuk ke generasi kedua sudah terjadi perselisihan, cekcok ya antara anak dengan paman, anak dengan om dan seterusnya. Akhirnya bisnis tutup. Ya. Nah, ada juga bisnis yang sudah agak maju, bikin pabrik cat ya. Itu juga orang Minang ya. Pasca kemerdekaan bikin pabrik cat. Sudah punya cabang di beberapa kota di Indonesia. Itu juga bertahan hanya satu generasi. Ya. Bertahan satu generasi akhirnya dinyatakan bangkrut. Nah, artinya dari sisi sejarah kita lihat memang nggak banyak bisnis bertahan. Lebih dari satu generasi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan coba sharing ya bersama Bapak Ibu semuanya tentang strategi untuk mengembangkan dan memperluas jaringan. Dan apa yang akan saya sampaikan ini sebagian besar berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan apa yang saya temukan di lapangan. Jadi izin saya share screen. Share screen. Oke. Pak Wisnu udah kelihatan ya layarnya? Sudah Bapak, kelihatan Pak? Sudah, Pak. Oke. Jadi strategi membangun dan memperluas jaringan ya. Jaringan bisnis maksudnya. Baik, ada dua pengalaman saya yang mungkin langsung
bersinggungan dengan topik ini ya. Ini agak narsis sedikit ya Pak Wisnu ya, boleh ya? Silakan Ya, Pak. pengalaman pertama sebagai Dewan Komisaris Bank Nagari tahun 2011 sampai 2018. Ada 11 tugas saya sebenarnya sebagai komisaris utama ya. Ada 11 tugas, dan tugas pertama itu memang menavigasi dan menyetujui rencana korporat berikut strategi korporat dan KPI ataupun indikator kinerja utama korporat. Ya, di antara itu yang pertama ya. Yang lain-lainnya itu memastikan terlaksananya tata kelola korporat yang baik, memantau profil risiko bank ya, menindaklanjuti temuan-temuan audit baik internal ataupun eksternal ya. Kemudian memberikan nasihat pada direksi, kalau jalannya udah agak melenceng-melenceng kita kasih nasihat ya. Terus juga mengawasi setiap bulan kita meeting ya untuk mengevaluasi kinerja. Jadi ini selama 2 periode di Bank Nagari, Bank Pembangunan Daerah ya. Jadi ini tim saya waktu itu, dan memang sudah qadarullah juga ya, saya selalu bersama tim yang selalu lebih tua dari saya nih. Ini komisaris yang lain itu udah para senior-senior gitu ya. Tapi karena kita bekerja dengan 2 prinsip, satu integritas, yang kedua profesionalisme, ya semuanya berjalan dengan baik ya. Meskipun ya orang yang kita pimpin itu lebih tua dari kita, ya, lebih senior dari kita. Gitu. Ini Dewan Komisaris berempat, apalagi direksinya juga lebih senior-senior. Direksinya ada 5 orang, komisarisnya ada 4. Nah, ini pengalaman pertama ketika saya masuk tahun 2011, ya, kami masuk tim ya, itu aset perusahaan itu 10 triliun ya, 10 triliun, 10,3 triliun. Artinya ini yang paling gede asetnya bukan di gedung ya, bukan di tanah gitu ya, tapi di aktiva produktif ya. Jadi di aktiva produktif AP. Aktiva produktif itu tentu aktiva yang menghasilkan uang. Ya. Nah, saya masuk ketika posisi aset perusahaan 10,3 triliun. Ini angka yang diaudit ya. Bukan angka yang disampaikan oleh manajemen, tapi angka yang sudah divalidasi oleh auditor. Nah, 10,3. Slide-nya pindah ya, Wisnu ya. Ada kan pindah ya? Oke. Nah, jadi 2010, saya check out 2018 dari Bank Nagari. Setelah 2 periode ya. Begini postur keuangan ya. Setelah 2 periode, setelah 2 periode menjadi komisaris Bank Nagari, tentu ini bukan prestasi pribadi, tapi prestasi tim ya, baik BOC ataupun BOD perusahaan ya. Jadi 2 periode di sana, kita mampu meningkatkan aset ya, aset Bank Nagari yang awalnya 10,3 ya, 10,3 triliun, kemudian jadi 23,1 triliun ya. Jadi lebih kurang double aset yang kita miliki. Dan ini tentu tidak bisa terwujud kalau kita tidak membangun jaringan ya. Ya, membangun jaringan baik jaringan bisnis ataupun jaringan profesional ya.
Karena ekosistem bisnis kita kan nggak hanya di Sumatera Barat ya. Jadi strategi ekspansif yang kita lakukan dengan adanya cabang di Bandung, adanya cabang di Jakarta, cabang di Pekanbaru ya, itu cukup efektif dalam mengambil dana-dana corporate di kota-kota besar tadi yang kita bawa ke Sumatera Barat, kemudian kita salurkan di Sumatera Barat. Nah, ini tercermin dari dana masyarakat yang kita miliki. Ketika mulai bertugas 8,4 triliun, 2018 ya, kami check out itu sudah 18,18 triliun. Artinya double ya selama periode tersebut. Nah, berikutnya ini penyaluran dana ya. Artinya dana kita ambil dari masyarakat, tentu kita lempar dalam bentuk pembiayaan yang diberikan ya, atau kredit yang kita berikan. Nah, di 2010 itu 7,1 triliun. Nah, ini naik jadi 17,58 triliun ya. Ini juga lebih dari 2 kali lipat ya, peningkatan kredit atau pembiayaan yang diberikan. Nah, ini tentu ya sebenarnya ada pos-pos lain ya, ada pos-pos lain yang tidak saya ambil, tapi ini menggambarkan bahwa kalau kita punya strategi yang tepat ya untuk bertumbuh, ya, insya Allah akan tercapai dan bisnis bisa berkelanjutan ya. Tapi bukan berarti tidak ada kendala ya. Banyak kendala juga yang kita hadapi selama menjadi komisaris ini ya. Tidak saja teknis tapi juga non teknis ya. Sebagai contoh ya, awal kami masuk itu IT-nya ya belum 724. Artinya core banking systemnya itu belum 7 hari, belum 24 jam sehari. Jadi waktu itu masih ada periode-periode waktu kita tidur itu, jam-jam tidur itu dia nggak bisa online gitu ya. Nah, itu IT handicap yang dimiliki. Tapi kemudian dalam corporate plan, kami minta agar melakukan transformasi IT. Ya, transformasi IT ini bukan hal yang baru sebenarnya, bukan inovasi juga. Karena bank-bank lain sudah punya juga kan, sudah punya mobile banking, internet banking ya, sudah punya biller dan payment ya, investasi. Ini hanya untuk menyamakan dengan bank yang lain. Jadi ketika kita minta harus 724, nah ini mulai banyak kendala non teknisnya, resisten untuk berubah, ya, comfort zone, ya sampai kita bilang bank lain bisa kok kita nggak bisa gitu ya. Ya, akhirnya ya jadi juga mobile bankingnya jadi, internet bankingnya jadi gitu ya. Sudah 724 ya, 7 days, 24 hours a day ya. Jadi, tapi bukan hal yang baru sebenarnya, bukan inovasi juga karena itu sudah lebih dahulu bank-bank lain gitu ya. Ya kita follow karena konsumen kita butuh. Kalau tidak kita ditinggal, gitu ya. Nah ini pengalaman pertama yang berkaitan dengan topik kita. Pengalaman kedua, ini narsis lagi nih. 2018 kami check out di Bank Nagari, kemudian diminta oleh pemegang saham untuk Askrida ya. Askrida ini punya jaringan nasional. Ada kantor cabang di setiap provinsi dan kantor pemasar kota ya. Seperti di Batam, kantor pemasar ya. Kemudian beberapa kota-kota kabupaten itu ada kantor pemasar. Tapi kalau kantor cabang sebagai channel distribusi utama itu ada di setiap provinsi. Jadi ini covernya Indonesia ya.
Dan ini beda lagi ya tantangan yang kita miliki. Dia sama-sama industri keuangan, yang satu bank, tapi yang ini adalah industri asuransi umum. Ya, industri asuransi umum. Yang memang banyak disorot, industrinya banyak disorot, kemudian bisnisnya juga banyak disorot oleh masyarakat dengan adanya kasus Bumi Putra, kasus Jiwasraya, ya, kasus Hasabri. Jadi saya masuk ke sini ini benar-benar melihat dulu ya resikonya. Jangan-jangan nanti masuk ke sini banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan gitu ya. Jadi ini benar-benar tantangan yang juga berbeda sekali ketika bekerja di Komisaris Bank Nagari. Tapi tugasnya hampir sama. Hampir sama. Ada 11 tugas ya. Ada 11 fungsi yang harus kami jalankan. Nah, di tim yang juga lebih senior, ya, itu anggota Dewan Komisarisnya juga ada 4 lagi, lebih senior ya, dan juga BOD-BOD-nya juga senior. Nah, bisnis ini ketika saya masuk, ya, di 2018 ya, 2018 bulan Agustus ya, jadi tinggal 1 triwulan untuk 2018-nya sebenarnya. Tapi pada waktu itu sales ya, bahasa kitanya penjualan lah, atau bahasa asuransinya premi bruto ya. Premi bruto kita itu 3,1 triliun ya. Jadi dalam 1 tahun kita menghasilkan revenue 3,1 triliun. Dan market utama kita memang Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Medan, Jawa Timur ya, 5 itu. Jadi 3,1 triliun ini mungkin 80% dari daerah tadi, 5 daerah tadi. Ya. Jadi revenue 3,1 triliun ya. Kalau kita diundang sekarang revenue kita setahun berapa? 350 M ya. 350 M. Yang dari masyarakat dan kerjasama. Sisanya kan dari government, dari pemerintah ya. Jadi kita manage 350 miliar setahun revenue. Nah, di Askida ketika saya masuk itu 3,1 triliun di awal. Dan di 2022 kemarin, sudah tutup buku ya, itu naik 67% lah. Sekarang revenue di 2022 itu 5,2 triliun ya. Revenue atau pendapatan kita. Ini enggak semuanya jadi laba kan ya. Ya, 5,2 T ini sales atau pendapatan ya. Dan ini menjadikan Askida saat ini 4 besar ya. Big Four lah ya, Big Four di Indonesia untuk perusahaan asuransi umum. Perusahaan asuransi umum, bukan asuransi jiwa ya. Di asuransi umum itu contoh produknya adalah asuransi kredit, asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi kerangka kapal ya, asuransi uang, ataupun asuransi perjalanan ya. Kita juga punya asuransi travel umroh ya, itu produk-produk. Dan kita juga kerjasama dengan Traveloka untuk asuransi pengiriman barang ya. Jadi udah kerjasama kolaborasi juga dengan Traveloka, dengan Tokopedia juga untuk produk asuransi pengiriman barangnya. Dan kita punya 1 anak perusahaan. Jadi ada induk, ada anak ya. Induk dan anak kita itu AAS ya, asuransi Askida Syariah. Dan ini memang prinsip utamanya beroperasi secara syariah. Dan ya ini partner utamanya Bank Aceh Syariah ya, Bank NTB Syariah, kemudian Bank Syariah Indonesia BSI. Jadi alhamdulillah sales ataupun pendapatannya naik 67% selama 5 tahun ya kami masuk. Kemudian aset naik ya, sekarang posisi asetnya 3,5 triliun. Nah, jadi aset paling besar di perusahaan asuransi ini sebenarnya investasi.
Karena penjualan yang kita dapatkan dari nasabah itu harus kita cadangkan, kita investasikan, supaya nanti ketika terjadi klaim, kita punya cash untuk bayar klaim. Nah, intinya di asuransi itu kita manage dua hal penting aja. Top baris paling atas itu premi, kemudian baris di tengah itu namanya klaim ya. Jadi kita mengelola dua itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dua pengalaman kami ya di perusahaan dalam konteks untuk pengembangan bisnis dan jaringan ya. Oke. Nah, berikut ada beberapa slide yang mungkin kita agak sedikit teoritikal ya. Tapi basisnya juga pengalaman ini. Ya. Oke. Nah, dalam mengembangkan bisnis ataupun jaringan ya. Kalau ini adalah unit usaha kita, apakah itu usaha pribadi atau UMKM ataupun perusahaan yang udah established besar gitu ya. Di sini kita ya perusahaan yang berhasil, perusahaan yang memang benar-benar customer centric ya. Gimana bikin customernya happy ya, puas, bikin mereka senyum. Sehingga kalau mereka senyum, mereka akan endorse dari mulut ke mulut. Ya, dan itu akan membuat customer base kita akan semakin meningkat terus. Ya. Jadi basis pelanggan kita akan terus meningkat, loyal, setia, nggak mau pindah ke toko sebelah. Karena dia happy, gitu ya. Nah, tentu untuk bikin customer happy banyak yang harus kita kendalikan ya. Kita kontrol, kita monitor, kita atur strategi. Karena majority ya bisnis kita itu bukan monopoli. Ya, majority bisnis yang kita gelutin bukan monopoli. Artinya lingkungannya sangat kompetitif. Ya. Kompetitor banyak sekali. Ketika saya di bank komersial, pesaing saya bukan saja Bank Mandiri ya, Bank BRI, ya, BN, BCA, bukan itu saja pesaingnya, tapi pesaing-pesaing lain yang muncul dari era disrupsi teknologi. Munculnya Techfin ya, financial technology, teknologi keuangan. Ya. Adanya peer-to-peer lending gitu ya, adanya crowdfunding. Itu semuanya adalah platform teknologi yang mungkin bukan bank, tapi menjadi kompetitor ya, kompetitornya bank. Karena bisnisnya hampir sama. Ya. Jadi di samping itu kita ngelola sumber daya internal ya. Ya, strukturnya, SDM-nya, ya, IT dan seterusnya. Terus juga ada isu lingkungan yang akhir-akhir ini juga semakin mengemuka ya. Ada tangible asset kita, aset berwujud ya dalam bentuk bangunan, tanah, vehicle, equipment ya, mesin dan seterusnya. Ada people ya, ada tenaga kerja yang kita kelola. Ya. Terus ada ini juga berpengaruh ya, kondisi sosial dan politik, ya. Ataupun tren perubahan sosial ya, yang terjadi. Nah, ini semuanya ya, ketika kita memimpin ataupun menavigasi sebuah usaha, semuanya ini menjadi faktor-faktor yang akan menentukan apakah nanti kita bisa
manage dengan baik sehingga customer kita bahagia, puas, dan nggak mau pindah. Dan bisa merefer ke yang lain. Customer yang merefer, jadi referral, dia yang akan aktif mempromosikan ya, ataupun bikin review bagus, ya. Karena sekarang era review ya, era rating, ya, sehingga memang ini menentukan ya, bagaimana perusahaan semakin customer centric, bagaimana usaha kita semakin customer centric. Karena ya itu tadi bottom line ataupun top line pendapatan ataupun laba itu bisa tercapai jika memang kita tumbuh, penjualan tumbuh ya, ya, dan bisa menghasilkan aliran kas yang sehat. Aliran kas yang sehat ya, artinya dari aliran kas operasionalnya itu memang positif. Jangan sampai aliran kas dari aktivitas operasional itu negatif, nggak akan bertahan lama. Perusahaannya jadi bleeding, usaha jadi berdarah-darah, ya. Artinya akan susah untuk bertahan ya. Nah ini yang mesti kita pahami ya ketika ingin membangun dan mengembangkan jaringan bisnis. Oke. Nah, jadi judulnya tadi strategi membangun. Kalau gitu kita perlu punya cara pandang yang sama dulu, ya, Wisnu ya. Apa sih strategi? Nah, strategi, ya, kalau definisinya kan sebuah konsep yang terintegrasi dan menyeluruh. Jadi bukan ad hoc. Jadi konsep ya, menyeluruh dan terintegrasi tentang bagaimana bisnis kita mencapai tujuan. Dan ini biasanya dituangkan dalam corporate plan perusahaan, core plan. Ya, ada core plan yang memang bisa kita akses, ada core plan karena itu rahasia sekali ya nggak bisa kita akses, nggak bisa kita dapatkan. Karena dapurnya perusahaan ada di situ, strategi ada di situ, ya kan? Tapi intinya di dalam core plan itu ada konsep yang integrated and overarching, artinya menyeluruh, ya. Dan itu mempertimbangkan ya dalam strategic dokumen yang kita miliki itu mempertimbangkan pertama customer ya, pelanggan kita, nasabah kita selalu nomor satu ya. Kalau kita di universitas berarti ya customer kita mahasiswa ya. Gimana kita bisa memberikan pengalaman belajar yang puas bagi mahasiswa ya. Ya, pengalaman belajar kelas dunia ya, cukup fasilitasnya, lab-nya juga bagus ya, library-nya lengkap, terus fasilitas informal untuk belajar juga ada, terus dukungan IT untuk memenuhi seluruh ya proses yang dijalani oleh mahasiswa, banyak ya. Jadi customer kita masukkan bagian dari dokumen strategi yang kita miliki. Yang kedua juga competitors, pesaing kita. Ya. Jadi strategi itu sudah kita buat dengan mempertimbangkan pelanggan, pesaing, dan capabilities dari perusahaan. Jadi capabilities dalam bentuk skill, dalam bentuk customer base ya, atau dalam bentuk keterampilan manajerial yang dimiliki ya, atau IT capacity ya, atau capabilities untuk berinovasi, beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah gitu ya. Dan juga kita udah pertimbangkan konteks ya. Makanya ya
kalau kita baca, kalau di Resi mengusulkan core plan ya, dan berikutnya adalah rencana bisnis, kemudian rencana kerja dan anggaran perseroan, itu udah pasti kami akan minta analisis dia terhadap konteks ekonomi, regulasi yang dibuat oleh pemerintah, isu-isu lingkungan, dan juga isu-isu sosial dan komunitas. Nah, sejauh mana konteks ini mempengaruhi bisnis kita? Itu bab satunya udah pasti itu. Ya, udah pasti kita akan menganalisis ya, konteks ini. Perang Ukraina, ya, Ukraina, Rusia, itu pengaruh nggak ke bisnis kita? Ya, Fed menaikkan suku bunga di Amerika, itu pengaruh nggak ke bisnis kita? Ya, kemudian kemarin ya, COVID 2 tahun, itu luar biasa. Nah, ini luar biasa ya, pengalaman menavigasi perusahaan selama COVID. Itu luar biasa, karena ya, tantangannya beda dengan tahun 97, 98 ketika terjadi krismon. Kemarin itu benar-benar mobilitas kita terhenti. Ya, restoran tutup, ya. Hotel tutup, ya. Flight tidak beroperasi. Ya kan? Gimana kita berbisnis? Ya. Ya, kebanyakan kita hanya bertahan supaya tidak mem-PHK karyawan gitu ya. Pokoknya jangan sampai terjadi PHK, itu nomor satu gitu ya. Bahkan karyawan pun sudah bilang kami rela gaji kami diturunkan, gitu. Asalkan tetap bertahan gitu ya. Nah, ini strategi. Jadi teman-teman, ketika kita merumuskan strategi, ya, tentu ada proses ya. Dan kebanyakan kita, ya, yang saya temukan juga, kadang-kadang ketika bicara strategi, itu bicara proses yang sangat administratif mengisi formulir gitu. Ya. Jadi kayak apa ya, kayak ngisi form. Visi, misi gitu ya. Tujuan, sasaran, ini sebenarnya strategi. Prosesnya bukan begitu. Karena harus dimulai dari proses berpikir strategik. Ya. Strategic thinking. Ya. Strategic thinking. Ini dalam ini. Ya. Proses. Kadang-kadang proses strategic thinking ini dinahkodai oleh satu orang ya, yang benar-benar ngerti bisnisnya. Saya nggak tahu ya, sekarang Twitter itu kan jadi X ya sekarang. Kenapa jadi X saya belum menangkap aja, cuma pasti ini sudah dari proses berpikir yang sangat strategik, ya, yang sangat strategik. Jadi ada proses berpikir yang strategik dulu, dan ini bisa panjang gitu ya, ada retreat, ada FGD, ada diskusi, ya. Kadang saya panggil tuh divisi perencanaan strategisnya. Coba kalian presentasi, ya. Coba presentasi, ya. Coba simulasi. Coba lakukan stress test. Ya. Sebelum benar-benar kita setuju. Baru kemudian kita memformulasikan strategi. Memformulasikan strategi. Apa itu strategi yang tadi? Konsep yang terintegrasi, yang menyeluruh, ya, untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Bottom line. Ya, bottom line-nya apa ya? Earning after tax. Ya, kalau nggak profit, gimana bisa bertahan? Ya, event bisnis sosial pun, kalau tidak profit, bagaimana cara bertahan ya? Atau berkembang? Ya, karena dengan profit, dengan profit ya, kita bisa bikin pabrik baru, kita bisa buka cabang baru, kita bisa perkenalkan produk baru, kita bisa gaji karyawan, kita bisa bayar pajak, kita bisa reinvestasi gitu ya.
Kalau nggak profit, ya gimana? Jadi bottom line-nya profit. Nah, Milton Friedman pernah mengatakan sebenarnya tujuan utama perusahaan ya, the objective of the corporate ya, tujuan utama perusahaan itu adalah bikin untung. Dan tujuan sosial perusahaan menurut dia juga bikin untung. Tujuan sosial perusahaan adalah membuat keuntungan. Kalau nggak untung, nggak bisa CSR, nggak bisa community development, ya gitu. Sama halnya ini, ya gitulah. Inilah kemudian lahirnya perubahan-perubahan strategik. Ya, perubahan strategik ya bisa dalam bentuk kita cari segmen pasar baru, launching produk baru, ya, migrasi sistem, migrasi teknologi dan seterusnya. Jadi ini isinya untuk bersaing dan menjadi kompetitif ya, menjadi kompetitif. Next. Nah, kalau gitu ya, apa yang bisa kenapa perlu strategi gitu ya? Kenapa perlu strategi? Ya, apa yang bisa dia bantu? Ya, yang pertama, a strategy should be a meaningful expression. Jadi sebuah ekspresi yang bermakna tentang bagaimana kita mencari mewujudkan goal tadi. Goalnya kan berupa KPI ya, mempertahankan market share, meningkatkan market share, masuk ke pasar baru, misalnya ke Vietnam, Indofood buka pabrik di Saudi Arabia. Itu kan bagian dari ekspresi yang sangat meaningful. Strategi itu tentang masa depan, bukan masa lalu. Ya. Dan juga orientasinya jangka panjang. Bukan hanya hari esok. Bukan hanya tahun ini. Ya. Dan harus smart ya. Smart itu kan spesifik, measurable, achievable, relevant, and time. Jelas. Target waktunya. Ada milestone. Ya. Ada milestone di situ. Dan yang membuat Anda sedikit berbeda dengan pesaing. Ya. Apa yang membuat kita berbeda dengan pesaing? Ya. Saya yakin walaupun Starbucks buka ya, kedai-kedai kopi tidak akan ditinggal oleh masyarakat, kedai-kedai kopi tradisional ya. Selama memang kita berbeda dengan Starbucks itu sendiri ya. Starbucks kan sudah punya value proposition yang berbeda. Ya. Dan kebanyakan kita ya Starbucks sekali duduk 100.000 ya 70.000, 100.000 gitu. Dan itu kan hanya segmen tertentu yang mungkin bisa terus-menerus berkunjung ke Starbucks gitu. Ya. Jadi beda segmen. Kita mesti juga mencari kalau kita punya coffee shop, kita apa yang beda dengan pesaing sehingga orang datang terus. Gitu ya. Terus juga memperhatikan ya reaksi dari stakeholder yang lain. Banyak para pemangku kepentingan. Dan be adaptable. Nah, ini kata kunci juga. Strategi dokumen yang fix, tapi dia selalu berubah. Karena apa? Ya, lingkungan eksternal berubah. Ya, disrupsi teknologi, dinamika pasar, kondisi industri itu berubah. Jadi, event kita sudah punya core plan,
dan rencana bisnis, berikut RKAP ya, rencana anggaran dan kegiatan perseroan ya, itu memang selalu terbuka untuk direvisi. Makanya kalau di bank itu ada istilahnya rencana bisnis bank ya, RBB. Nah, RBB ini selalu di Q1 kita evaluasi, tercapai nggak target, ya. Q1 kita ini penjualan target sekian, kemudian over atau tidak gitu ya. Terus ada perubahan kondisi makro nggak gitu ya. Nanti di Q2, satu semester, itu kita berputuskan kita akan merevisi rencana bisnis atau enggak. Ya, meskipun sering itu direksi itu revisi bisnis, revisinya revisi turun gitu ya. Maksudnya kalau target awalnya 2,4 T pendapatan, wah ini kayaknya berat Pak, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nih, harga kita lebih mahal, jaringan kita kalah, macam-macam alasannya kan. Nah, selama rasional, ya kita akan lakukan revisi, karena kalau target-target yang sudah kita tetapkan tidak tercapai, maka kita terekspos pada resiko yang di dalam teori namanya resiko strategik atau strategic risk. Ya, jadi kalau di perusahaan seperti bank itu kita mengelola 8 risiko ya, 8 risiko. Itu 8 risiko kita kelola. Kalau di asuransi itu 10 risiko. Ya. Dan masing-masing risiko kita punya kayak itu ya, kayak war room, ruang perang gitu ya. Ini risiko merah, ini risiko kuning, ini risiko hijau. Contoh, ya, semakin sering pemberitaan negatif tentang organisasi kita, itu ada satu risiko yang sebenarnya mendekati merah, yaitu risiko reputasi. Ya, reputation risk. Maka ini harus dikelola. Harus dikelola. Semakin sering pemberitaan negatif terhadap misalnya UNAN ya, sebenarnya ada satu risk yang sudah merah itu, namanya risk reputation, jadi risiko reputasi, ya, reputational risk. Nah ini harus di manage gitu ya, harus dikelola. Nah itu ya. Berikut untuk bikin bisnis maju dan bisnis jaringan luas, ya itu strategi ya. Nah sekarang apa yang menentukan kinerja bisnis? Firm performance. Ya. Nah, sebenarnya ada dua. Satu, lingkungan persaingan di mana kita beroperasi. Itu akan menentukan kinerja bisnis kita kan. Misalnya anak-anak nih bisnisnya bisnis laundry semua. Yang satu bikin bisnis laundry. Ini laundry ya. Di Pasar Baru itu banyak laundry yang dibikin oleh mahasiswa. Akhirnya perang harga gitu. Akhirnya nggak sustainable bisnisnya. Ya, nggak sustainable. Jadi coba kita analisis lingkungan persaingan di mana kita beroperasi. Karena itu akan menentukan kinerja bisnis. Nah, yang kedua, kinerja kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Atau apa yang tidak kita lakukan gitu ya. Dan apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan itu namanya strategi kan? Ya, namanya strategi. Ya. Dan strategi itu menghasilkan ya competitive advantage, keunggulan untuk bersaing. Artinya meskipun banyak kompetitor, kayak bank ya, Bank Nagari itu seluruh bank yang beroperasi di Jakarta itu ada di Padang. Jadi pesaing Bank Nagari itu ada BCA, ada Bank Mandiri, Bank BRI ya, Bank apa lagi? Banyak Maybank ya, BI semuanya
BTN, BTPN. Nah, ya. Jadi apa yang menentukan keunggulan kita untuk bersaing? Apa coba yang bisa menentukan keunggulan kita bersaing? Ada yang bilang service gitu ya. Ada yang bilang price, harga. Ada yang bilang apa lagi? Hubungan emosional. Ada yang bilang jaringan, akses gitu ya. Macam-macam. Tapi ya firms action or strategy, ya, pilihan-pilihan strategi yang akan kita buat ya akan menentukan sumber keunggulan kompetitif kita. Sumber keunggulan kompetitif artinya kan mampu nggak kita bertahan di market yang semakin berkompetisi dan nasabah atau pelanggan yang semakin rewel. Nuntutnya macam-macam nasabah itu. Atau pelanggan itu. Tuntutannya semakin banyak ya. Customer needs ya. Semakin banyak tuntutannya. Ya. Lama lagi Wisnu. Bentar lagi selesai. Nah, kalau kita bicara level corporate, nah, ada dua istilah. Ada strategi itu ada level corporate, ada level business unit. SBU. Ya, strategi business unit. Ada yang level corporate ya. Nah, maksudnya apa? Bagaimana cara corporate level, kantor pusat lah namanya ya, headquarter gitu ya, bisa menambah nilai pada setiap unit bisnis yang ada. Nah, gimana nih caranya Unan menambah value terhadap setiap fakultas-fakultas dan unit yang ada ini? Apakah add value-nya dengan membangun lab yang bagus gitu ya? Atau add value-nya dengan cara bangun kelas yang modern dan ya berkelas dunia gitu. Itu corporate level strategy. Nah, business unit level strategy ya itu pada level business unit ya, positioning. FEB positioningnya apa? Ya, FT kayak apa? FDOC kayak apa? Pertanian ya, ya teknologi pertanian kayak apa? Positioningnya. Kalau kita ingin lihat ini sebagai sebuah corporate ya, karena PTNBH itu kan arahnya kita corporate like, ya, business like, ya, arahnya seperti itu kan. Bukan berarti kita menghilangkan akses bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang berbakat ya. Ada tetap akses 20%. Tapi kita manajemen itu udah kayak gimana manajemen meeting di corporate gitu ya. Termasuk sistem-sistem yang lain. Jadi juga di level center ataupun kantor pusat itu, how does it enhance ya the distinctive competencies of each unit? Ya. Nah, jadi di corporate level itu bicara alokasi sumber daya dan alokasi keuangan. Ya. Mau buka cabang di mana? Mau buka pabrik di mana? Ini kan bicara di situ. Bicara di corporate level ya. Lanjut. Nah, artinya pada kantor pusat kita akan bicara keputusan alokasi modal. Project mana nih yang akan on? Itu di corporate level. Ya, kantor pemasar mana nih yang mau ditutup? Ada, saya tutup kantor pemasar juga. Setelah kita evaluasi rugi, ya tutup. Evaluasi dulu. Ini kepala cabang atau kantor pemasar, kepala kantornya yang nggak perform atau memang marketnya nggak bagus di situ. Jadi alokasi sumber daya di corporate level. Kemudian pilihan pasar yang akan kita masuki. Itu juga di corporate level. Ya. Pilihan pasarnya. Nah, ya. Jadi ini yang menarik itu
kemarin dari pembicara Australia ya, Jones, itu Wardah itu menarik sekali. Wardah ya. Jadi ibu siapa namanya Indah? Ibu siapa? Lupa saya. Ibu Nurhayati Subakat Iya, ya. Pak. Ibu Nurhayati Subakat. Ya, Ibu Nurhayati Subakat ini ya kan kerja kan sebelumnya alumni farmasi, kerja di perusahaan, terus kemudian anak beliau sakit, akhirnya memutuskan berhenti bekerja. Kemudian setelah di rumah kan mikir apa yang bisa dikerjakan, akhirnya bikin sampo kan, bikin sampo kecil-kecilan di awal. Nah, tapi sudah punya corporate view, pandangan corporate kan, udah ngelihat gimana sebuah bisnis itu bertumbuh, kemudian dengan strategi ekspansi yang tepat gitu ya. Nah, akhirnya dia ya juga ada momentum kan, momentum orang mulai sadar dengan segmentasi ibu-ibu ya, segmentasi perempuan yang dengan jilbab dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ini pilihan pasar yang akan kita masukin ya, yang akan kita masuk ya. Di unit bisnis, di bisnis unit itu pricing ya, level pelayanan ya. Kemudian produk bundling ya atau service. Dan bagaimana kita mendeliverinya ini di bisnis unit ya. Maka sekarang kan banyak produk-produk bundle ini yang di cross sell, dijual silang. Jadi kalaupun Bapak nggak ambil kredit dari saya, tapi mungkin Bapak juga tetap bisa jadi customer saya dengan produk yang lain gitu ya. Nah, disinilah fungsi nanti bisnis analitik luar biasa. Misalnya kita punya nasabah ada 3 juta ya. 3 juta ini kan kalau kita pelajari behaviornya, perilakunya, ya dengan baik, dengan bisnis analitik ya, dengan data yang kita miliki, kita analisis, pasti dia akan butuh produk-produk dan services yang bisa kita jual langsung ke dia. Ya, jadi ini juga salah satu strategi ya untuk memperluas jaringan, baik jaringan pelanggan ya kita sendiri ataupun mitra. Nah, sebagai contoh misalnya di bank ya, di bank itu kita kerjasama dengan perusahaan asuransi, ya bank dengan perusahaan asuransi kerjasama jaringan untuk menjual produk namanya bank assurance, ya. Jadi produk asuransi yang dijual oleh bank. Bank dapat apa? Dapat fee, ya komisi. Asuransi dapat apa? Dapat premi. Jadi ada banyak cara untuk memperluas ya jaringan itu sendiri. Nah ini tentu refleksi kita sendiri. Saya yakin di antara audiens ada yang sudah punya bisnis, ya, mungkin bisnis keluarga atau bisnis pribadi ya. Nah, silakan untuk melakukan refleksi tentang strategi yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya dan memperluas jaringannya. Ya, kalau sederhananya kan siapa ya, bagaimana, siapa yang ditarget, bagaimana caranya, apa produk dan jasanya, ya, dan apa yang tidak kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, apa yang tidak. Ya. Jadi ini exercise sederhana saja. Ya, saya suka ketika akan mereview ya corporate ini ya udah exercise sederhana ini cukup membantu juga ya. Kemudian keunggulan bersaing. Ya. Itu keunggulan bersaing, itu kemampuan perusahaan untuk melebihi pesaingnya. Ya, outperform ya. Bisa mengalahkan rival. Ya. Jadi rivalnya bisa kalah mungkin dengan berbagai macam strategi. Ya. Rival kalah artinya kita bisa mengambil marketnya dia. Yang selama ini marketnya sama kompetitor, tapi kemudian kita bisa
dan ambil itu market dengan strategi yang kita miliki. Bisa saja strategi pricing yang sangat agresif, bisa saja pelayanan yang juga sangat baik ya, atau memang ya network yang sudah saling mengunci ya, sehingga susah dia pindah gitu, tak bisa diambil oleh yang lain. Jadi banyak bisnis yang punya jaringan yang mengunci gini ya, sudah saling mengunci sehingga dia tidak akan lari kemana-mana gitu ya. Nah, ini saya temukan memang bahwa ada dua sumber keunggulan bersaing itu. Pandangan pertama yang sifatnya pandangan dari sisi eksternal, ya, dari sisi eksternal. Jadi ini ya mungkin kalau kita cari basis teorinya Porter ya dan kawan-kawan. Artinya apa? Ada competitive positioning view. Pandangan bagaimana perusahaan menempatkan diri di pasar yang sangat kompetitif ya. Gimana positioningnya? Jadi keunggulan bersaingnya itu didapatkan dari ya posisi bersaing yang superior, artinya yang melebihi dari pesaingnya. Indikatornya apa? Satu, ceruk pasar. Yang kedua, fitur dari produknya. Yang ketiga, struktur dari biaya-biaya produksinya atau biaya untuk memberikan pelayanan. Ya. Ya. Saya produk fitur dari iPhone ya. Sangat-sangat beda. Dan dia punya keunggulan untuk bersaing meskipun banyak ya produk-produk lain. Kemudian brand positioning-nya. Brand position. Scope geografis ya. Dan juga ini yang saya bilang tadi, integrasi vertikal. Jadi integrasi hulu hilir, integrasi vertikal dari sebuah bisnis itu. Ya, dia menguasai sumber bahan baku, sudah dikuasai misalnya ya. Dia menguasai kayak bisnis ayam ya sekarang ini. Ayam itu kayak Japfa ya, ataupun Carun, dia bikin DOC, dia mungkin produksi pakan ya, dan mineral, vitamin, dia juga mulai masuk ke peternakan, kemudian dia juga sudah mulai masuk di pasar ya, artinya integrasi dari bawah sampai ke atas. Dan ini menyebabkan dia sangat kompetitif untuk bersaing. Karena skala ekonomi dan skala pasar. Ini pandangan pertama. Pandangan pertama ini bisa menghasilkan sumber keunggulan kita bersaing. Ya, pasar kita, fitur produk kita, ya, cost structure, artinya cost dari produk yang kita hasilkan, ya, dan seterusnya. Pandangan kedua, ya ini RBV ya. Pandangan yang meyakini bahwa sumber keunggulan perusahaan itu bersaing atau menghasilkan keunggulan kompetitif itu dari sumber daya yang dimiliki dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Nah, ini yang sering disebut dengan pandangan internal terhadap sumber untuk mendapatkan competitive advantage. Mungkin faktor teknologi yang dia miliki ya, atau komunikasi, atau bisnis proses yang dia miliki itu sangat streamlining, sangat bagus ya, proses bisnisnya itu sangat efisien, atau leadership ya dari tim top manajemennya, atau kapasitas untuk berinovasi ya. Atau customer relationship yang dia miliki sangat bagus. Jadi dia punya CRM strategi ya, customer relationship management yang juga sangat kuat gitu ya, sehingga itu bisa dia manfaatkan untuk membangun keunggulan bersaing, keunggulan kompetitifnya. Jadi dua pandangan
masing-masing punya ini ya, punya asumsi dan argumentasi. Tapi ya kita akan bisa melihat bahwa perusahaan yang sangat dominan di market bisa saja dia karena memang fiturnya bagus ya, karena dia sangat efisien, biayanya sangat murah ya bikin produk itu sendiri, sehingga akan menang ya dalam pertempuran, dalam persaingan. Nah, ini mungkin exercise saja nanti sendiri ya. What is your competitive advantage? Ya, apa fitur produknya, lokasi, atau apa gitu ya. Nah, where does it come from? Is it sustainable? Dari mana datangnya keunggulan untuk bersaing tadi? Kira-kira ini sustainable nggak gitu ya? Ada yang bisa menduplikasi nggak? Ya, karena begitu sangat mudah diduplikasi ya, itu akan mengganggu ini sustainability. Oke. Jadi oke. Ini posisi kompetitif kita ya, bisa dilihat dari sisi luas, dari sisi sempit ya. Nah, pertama ya, broad bisa saja karena kita mampu menghasilkan produk atau barang ataupun jasa yang memang unit cost-nya lebih murah dibandingkan produk yang dibuat oleh pesaing. Artinya keunggulan kita apa? Keunggulan kita adalah kepemimpinan cost. Artinya murah gitu ya. Nah ini nih tantangan waktu saya di Bank Nagari itu kan, kayak BCA itu kasanya sangat besar ya. Kasa ini dana murah ini. Dari current account, saving account ya. Dan ini membuat dia bisa jual produknya itu murah. Ya. Kalau istilahnya di konvensional, kita jual kredit misalnya 12 per tahun bunganya, dia bisa jual 7 per tahun bunganya. Nah, konsumen yang rasional pasti akan pilih ini kan. Ya, akan pilih 7% per tahun, per annual. Jadi, apakah usaha kita untuk bertumbuh dan terus berkembang itu bisa bersaing karena cost leadership? Nah, ini biasanya erat kaitannya dengan bagaimana kita mengelola supply chain kita. Ya, supply chain. Jadi, rantai nilai. Ya, bisa nggak ya mengamankan supplier ya, dapatkan harga lebih murah ya, sehingga bisa dijual lebih murah, ya, cost yang lebih murah. Ini cost leadership. Yang kedua, produk kita itu capable of commanding a price premium. Jadi walaupun tidak bisa kita jual murah, tapi kita punya benefit ya yang bisa kita tawarkan kepada konsumen kita ya, dan itu benefit itu relatif baik dibandingkan dengan kompetitor. Jadi benefit leadership, ada benefitnya. Ya tetap aja ada kan orang mau ngopi dengan satu gelas kopi 60.000 ya, karena dia yakin ada value proposition yang dia tawarkan ya, manfaatnya apa, benefitnya apa. Dia bisa meeting di situ, dia bisa diskusi, dia bisa kerja, bahkan bisa menyelesaikan skripsi, tesis, ataupun diskusi ide-ide baru, produk-produk baru, inovasi baru. Jadi ada sesuatu yang dia tawarkan, benefit leadership. Sehingga harganya premium ya, premium. Atau juga keunggulan karena efek dari jaringan yang kita bangun. Ya. Akibatnya apa? Orang itu malas pindah. Ya. High customer switching cost ya. Ya. Switching cost-nya mahal. Ya, mungkin karena network effect. Nah, ini juga dimanfaatkan oleh bank-bank pembangunan daerah sebenarnya. High customer switching cost. Ya, udah networknya udah kebangun dengan sangat baik, ya hubungannya juga sudah sangat bagus.
kita punya nasabah-nasabah yang loyal ya, enak ya, dia juga puas dan seterusnya, sehingga dia secara psikologi itu nggak mau pindah ya. High customer switching cost ya, bisa juga begitu. Atau dari sisi customer relationship ya, hubungan dengan pelanggan. Ada juga nih kaitannya dengan network effect ya. Network effect ini ya kita udah kuasai juga kan jaringan itu ya, jaringan di bisnis tersebut ya. Nah, customer relationship ini bikin keunggulan kita fokus ya. Fokus ya. Advantage inilah, apakah di cost, apakah di differentiate. Nah, akhirnya kalau kita petakan seperti ini, ya, kalau kita analisis posisi kita, sebenarnya customer itu mau bayar segini ya, dan kita bikin makanan, bikin produk ini, bikin segelas kopi ini costnya segini. Mungkin segelas kopi costnya cuma 6.000 misalnya ya. Ya, katakanlah 6.000 ya. Tapi customer mau bayar 60.000 ya. 6.000. Ya, customer mau bayar 60.000. Ya. Kita jual 10.000 sebenarnya kita udah untung ya. Itu kita main di sini sebenarnya. Less cost ya. Ini range of opportunity of pricing opportunity kita kan ya. Nah, value added apa yang bisa kita berikan dan itu dipersepsi oleh konsumen kita menambah nilai gitu ya. Sehingga kita bisa ambil untung 54.000 gitu. Ya. Nah, inilah yang perlu customer kita. Apakah dalam bentuk itu tadi tempat yang nyaman, cozy, kemudian apalagi mungkin nggak tahu saya ya, mungkin dari sisi benefit-benefit lain ya yang ditawarkan sehingga memang kita sebenarnya jual value ya. Segmen tertentu butuh value-nya. Sehingga dia mau bayar berapapun mau gitu ya. Karena dia value-nya dia dapat. Gitu ya. Karena misalnya kelapa muda ya. Kelapa muda itu kan ada yang dijual 8.000, ada yang 100.000 ya, tergantung tempatnya di mana dia dijual gitu. Iya. Karena value yang dipersepsi oleh konsumennya juga beda. Ya. Oke ya. Jadi cuma karena dari atas tadi saya bicara terus kompetisi ya. Sebenarnya ada juga istilah co-opetition ya. Kalau ini cara kita mandangnya bukan bisa sebagai mitra kita gitu ya. Kalau ini perusahaan kita bisa bermitra dengan kompetitor, dengan customer kita, ya, dengan complementers, yang bisa dengan suppliers kita ya. Nah, ini cara membangun jejaring bisnis yang memang harus kita petakan terus. Ya, relationship dengan customer, relationship dengan complementers yang melengkapi, dengan suppliers ya, dan juga dengan competitors kita sendiri, ya tetap aja kita bisa bekerja sama gitu ya dengan competitors. Ya misalnya BJB kasih kredit channeling kayak Bank Bengkulu gitu ya, sama-sama dia kompetitor. Tapi BJB buka cabang di Bengkulu ya costly. Udah
kita tempatkan dana di BJB, di Bank Bengkulu yang men-channelkan kreditnya ke nasabah. Itu pandangannya sudah co-opetition, bukan competition lagi gitu ya. Ya, mengganti huruf O dengan M. Ya, competition. Oke. Nah, ada 3 pandangan lagi yang mungkin bermanfaat dan saya singgung secara. Yang pertama, Blue Ocean Strategy. Bapak, Ya, habis waktunya ya. mohon izin 2 menit lagi, Pak. Oh, oke. Ya, siap. Blue Ocean. Blue Ocean ini lawan dari Red Ocean ya. Red Ocean. Jadi Red Ocean. Kalau Red Ocean strategi itu kan strategi di mana kompetisi sangat intens. Kalau Blue Ocean strategi, kita cari samudera baru yang tenang dan yang luas dan dalam. Ya. Artinya apa? Kita intens kompetisinya. Kita cari ya pasar baru, ya, dasar. Ya. Caranya bagaimana? Ada 4 cara. Istilahnya eliminate, ya, hapus, kurangi, tingkatkan, atau create. Buat. Nah, ini keluar di California Management Review ya. Eliminate apa maksudnya? Kita hapus itu, kita habiskan ya faktor-faktor yang the industry has never done before ya. Ya. Jadi kita kurangi atau kita eliminate, kita hapus. Wah, ini industri nggak pernah melakukan sebelumnya. Atau kita kurangi, kita reduce below industry standard. Jadi kita ngurangin ya dari, kalau dulu misalnya airline itu full service kan. Kemudian ada Blue Ocean Strategy, muncul budget airline. Ya. Dia tawarkan produk yang memang waktu itu di bawah rata-rata industri penerbangan yang full service. Masuknya di itu new value, menghasilkan nilai-nilai baru. Kemudian ini kita tingkatkan, kita di atas industri, Bapak, sehingga kita bisa dominan di situ. Atau kita create yang baru, ya, kita buat yang baru, sehingga kita dominan, kita trendsetter di situ. Saya kira itu, Wisnu, ada 2 slide lagi, nanti silakan bisa kita dalami ya. Satu lagi sebenarnya masalah McKinsey, ada sebuah lembaga consulting ya, dengan 7S, itu juga punya cara untuk mengembangkan usaha dan memperluas jaringan. Itu McKinsey, atau yang terakhir itu business canvas business model canvas ya. Itu saya kira udah pernah didiskusikan juga ya di sini. Demikian, terima kasih ya. Saya tunggu diskusinya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini bukan menyampaikan materi, tapi sharing saja sama Bapak Ibu yang sudah punya usaha, yang sudah mengalami langsung, dan yang sudah pokoknya udah berpengalaman gitu ya. Silakan nanti disampaikan juga pengalamannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Wisnu. baik. Terima kasih Pak Eva atas pemaparannya yang sangat luar biasa, sangat komprehensif sekali tadi, yang dapat menambah perspektif kita semua terkait pentingnya jaring bisnis dalam suatu usaha. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu sesi diskusi. Mungkin untuk sesi yang pertama kita buka untuk 2 penanya. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat langsung menyampaikan, atau juga dapat menyampaikan melalui kolom chat yang tersedia. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya?
Bapak Ibu. Belum ada ya, Pak. Ya, menarik sekali ya tadi Pak pemaparan dari Pak Eva tadi terkait jejaring bisnis ya Pak, berdasarkan apa yang telah Bapak alami gitu ya Pak. Nah, cuman saya penasaran nih Pak, mungkin saya dulu ya Pak, mau tanya Pak. Bagaimana sih Pak strategi Pak untuk mengubah mindset Pak dari para pelaku usaha untuk membangun suatu jejaring Pak, karena dalam apa namanya ya kan Pak, seperti itu Pak. Jadi bagaimana Pak untuk mengubah mindset tersebut supaya pelaku usaha dapat mencapai tujuan yang lebih besar dalam wujud membentuk jaringan, gitu Pak. Apakah terdengar Pak Eva? Ya, Terdengar, ya. Ya Pak, Langsung sambil ya. menunggu Pak. Sambil Iya. ya, ini memang Oh iya. bagaimana merubah mindset. Pertama sekali dari sisi tadi strategi yang perlu ya kita kembangkan ya, tentu mindset. Kenapa orang misalnya tidak mau berubah ya? Kenapa mindsetnya nggak mau berubah? Itu ya rata-rata karena memang dia berpikir bisnisnya itu akan masih bisa bertahan ya, atau tetap bisa bisa bertahan. Ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh dari hasil riset. Ketika misalnya beberapa pengusaha berkembang, dia mulai berpikir reinvestasi ataupun mencari pasar baru yang membuat bisnisnya terus berkembang jejaringnya. Tapi kemudian apa? Ya setelah yang dia lakukan apa dengan membeli aset-aset yang konsumtif, kendaraan, kemudian beli aset dalam bentuk rumah apa dia di daerah Jakarta. Akhirnya apa? Itu kemudian juga usahanya ini tidak berkembang dengan baik. Ya. Dan kenapa? Karena sebenarnya dia masih bisa mengalokasikan sumber daya yang dia miliki untuk membangun segmen-segmen baru dari bisnisnya atau jejaring baru ataupun jaringan operasional baru gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi dan itu juga dibuktikan dengan beberapa bisnis orang Minang ya selama ini yang hanya bertahan satu generasi. Ada juga cultural factor yang mempengaruhi seperti udahlah yang penting sudah bisa seperti ini, nggak perlu diperluas, nggak perlu di-expand gitu ya. Akhirnya ya sebesar itu. Dan juga masalah tata kelola saya lihat. Tata kelola. Bisnis
keluarga yang cepat antisipatif itu cepat membenahi tata kelola perusahaan. Nah, ada satu contoh bisnis generasi pertama orang tua. Ya. Tapi orang tua sudah punya cara pandang untuk mengembangkan usaha ini dengan lebih baik. Jadi caranya bagaimana? Caranya ya mengirim anaknya sekolah secara teknis di bidang industri tersebut ya, misalnya di peternakan, anak sekolah di peternakan, kemudian dikirim MBA ke luar negeri, tapi kemudian anak yang inilah yang melanjutkan bisnis itu. Nah, ini mindset yang juga strategik gitu ya. Sehingga apa? Usahanya terus berkembang. Nah, saya terus berkembang. Banyak ini yang kita alami, ada bisnisnya udah mulai berkembang, ayo dikembangkan lagi. Kita support lagi misalnya kreditnya. Udahlah Pak, segini aja, ini aja udah cukup. Nggak mau pusing ya, kayak gitu. Jadi hal-hal yang mengganggu perubahan mindset itu atau mempengaruhi perubahan mindset itu juga banyak, mulai dari faktor budaya, pemahaman terhadap lingkungan bisnis, kemudian juga masalah literasi keuangan yang dimiliki oleh pemilik usaha. Mesti paham juga lah cara mengelola cash flow, ya. Pahamlah sedikit gimana membaca neraca perusahaan, ngerti bagaimana menumbuhkan dan mengelola keuangan perusahaan yang sehat, itu juga dibutuhkan ya. Sehingga dia akan terbuka untuk membangun jejaring, ya, membangun mitra, dan itu akan membuat bisnisnya akan terus berkembang. Demikian. Baik, terima kasih Pak Eva. Kelihatannya nanya nih Pak Armijel. Ya. Armijel. Ya, silakan Pak Armijel. Silakan Pak Armijel. Baik, terima kasih Pak Eva dan juga Pak Moderator Pak Wisnu. Mungkin Pak, pertanyaan saya berkaitan dengan masih berkaitan dengan tema tadi Pak ya, bahwasanya kan kita ingin memperluas jaringan bisnis dan mengembangkan bisnis kita Pak ya. Kebetulan saya juga memiliki bisnis kecil-kecilan Pak ya. Pak. Tapi ya, mungkin tidak ada yang kecil Pak ya, kalau sudah kita jalankan Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau dari saya Pak, mungkin begini Pak, pengalaman yang saya dapat. Salah satu ruang untuk bertumbuh itu Pak, dengan cara mengikuti beberapa kompetisi Pak. Nah dengan kita ikuti kompetisi itu, kadang kita ada di coaching, kemudian juga ada bertemu dengan kawan-kawan baru, dengan mindset-mindset baru, dan juga pada akhirnya memperluas jaringan Pak. Nah, pada saat salah satu mengikuti coaching Pak, mengikuti seleksi Pak ya, kita mendapatkan sebuah review terhadap bisnis yang kita usulkan. Mereka memberikan review seperti itu kurang Pak, bahwasanya kami untuk memenangkan persaingan Pak, kan competitive advantage yang Bapak sampaikan tadi, kami menawarkan beberapa value Pak, mulai dari harga, kualitas, kemudian geografi. Artinya ada sistem yang bundling di situ Pak, bundling strategi Pak yang diusulkan. Nah, kata reviewer tersebut Pak, kebijakan mengambil bundling strategi itu merupakan sebuah kebijakan yang katanya keliru Pak. Jadi kami diminta untuk fokus satu strategi saja agar mungkin lebih berkembang dengan tepat Pak. Mungkin bisa, karena kami tidak punya karena dia hanya via email Pak ya, hanya berupa review saja, jadi tidak punya kesempatan maksudnya seperti apa. Nah, itu terima kasih Pak atas jawabannya dan juga kepada moderator atas kesempatannya. Ya, ini menarik Pak Amrijal, dan saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa banyak strategi yang dapat kita lakukan, dan itu sangat kontekstual dan kontingen ya, tergantung pada bisnis
yang sedang kita geluti. Pak Armijal tadi udah punya bisnis sendiri ya, itu bagus sekali karena udah owner sudah memiliki bisnis ya. Jadi di samping ikut kompetisi-kompetisi ide bisnis ya, di mana di situ kita bisa dapatkan mentor dan coach ya, yang men-challenge ya bisnis model kita, model bisnis yang kita miliki, dan juga memperluas jaringan. Ada hal-hal lain yang dapat juga kita lakukan menurut saya Pak Armijal. Saya sepakat ya tadi bahwa kayak bisnis produk bundling itu juga sudah banyak diterapkan ya. Dalam bahasa saya tadi juga cross selling ya. Kita menjual produk kita itu secara cross, secara menyilang ya kepada ini konsumen kita. Misalnya bank ketika jual produknya dia tidak hanya jual produk kredit gitu ya, tapi jual produk yang lain. Untuk satu nasabah itu bisa pegang 5 atau 6 produk gitu ya. Jadi bisa ditingkatkan terus. Nah, yang bisa juga diikuti selain kompetisi adalah networking event ya. Jadi ada event-event networking itu menurut saya hal yang sangat positif diikuti. Networking events ini mungkin bisa dilakukan oleh Kadin, oleh Apindo, atau oleh organisasi lainnya. Jadi dengan mengikuti networking events, tentu kesempatan kita menambah jaringan. Apalagi networking eventnya bukan saja lokal, mungkin nasional, bahkan ya kita ikut ya event-event yang memang skopnya sudah regional dan global. Karena dengan begitu kita akan kenal banyak supplier, banyak mitra, dan itu adalah sebuah peluang ya untuk mengeskalasi bisnis kita kan. Terus ya networking event. Berikut menurut saya sebagai profesional muda dan pemilik usaha gitu ya, saya juga sangat sarankan ikut organisasi profesional. Apakah itu sifatnya asosiasi ya, yang memang bisnis kita bergerak di situ. Karena kalau sudah berkumpul di asosiasi, kita join dengan profesional organization, kita akan dapatkan banyak hal di situ. Mungkin bisa belajar, bisa dapat info baru, dan seterusnya. Jadi join dengan organisasi profesional di mana bisnis kita beroperasi, itu juga salah satu strategi untuk meningkatkan jejaring kita ya. Akan kenal. Ya, kan. Karena kadang-kadang muncul peluang bisnis itu dengan menambah silaturahmi tadi ya. Dan memang dengan menambah silaturahmi atau network, ya insya Allah akan terbuka rezeki itu ya. Ya kalau kita ngobrol, ada saja peluangnya. Jadi selain itu satu ya networking event kita hadirin dan join dengan organisasi profesional. Dan sekarang ini ya untuk membangun jejaring itu juga dapat mengutilisasi penggunaan media sosial kan, bahkan sangat cepat gitu ya, sangat cepat kita bisa menambah jaringan ya dengan utilize sosial media ya. Itu juga menurut saya juga perlu jadi pertimbangan. Dan ya yang tidak kalah penting adalah membangun kolaborasi baik dengan key partner ya, partner utama kita, apakah itu supplier, atau juga internal ya, dengan internal stakeholder yang dimiliki, agar memang peluang-peluang ya untuk menumbuhkan bisnis, menumbuhkan jaringan itu terbuka ya. Jadi ikut referral program juga bisa ya, ataupun strategi-strategi marketing lain yang bisa kita terapkan ya, agar jejaring bisnisnya semakin luas. Demikian Pak Armijal ya. Luar biasa sekali. Bagaimana Pak Armijal? Boleh saya Ya, silakan. sedikit lagi Pak? Boleh.
Boleh, Oke, baik silakan, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Saran-saran yang disampaikan tadi, insya Allah akan terus kita lakukan Pak. Tapi saya masih agak sedikit kebingungan Pak dengan konsep yang bundling tadi Pak, yang katanya itu kurang kita laksanakan. Padahal bukan bundling strategi itu usaha kita dalam membuat, dalam tanda kutip, memanjakan customer Pak. Sehingga kalau customer manja kan lebih, bukankah dia akan lebih tertarik untuk katakanlah membeli produk kita Pak. Jadi kita bisa memenangkan persaingan yang ada dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Kalau mungkin kompetitor kita hanya memberikan dari satu kualitas, nah kita selain kualitas juga kita berikan harga yang bagus, kemudian pelayanan yang prima. Jadi ada beberapa value yang, keunggulan yang kita berikan Pak, dibandingkan oleh kompetitor Pak. Nah, apakah memang itu keliru Pak, atau bagaimana sih sebenarnya Pak? Gitu. Iya, saya kira itu tidak keliru menurut saya, karena memang kita selalu berpikir bagaimana memberikan added value kepada pelanggan kita ya. Dan added value itu yang membuat usaha kita ini berbeda ya. Dan kita bisa memberikan premium price, harga yang premium ya sebenarnya, jika seandainya si pelanggan perceive ya, dia mempersepsi bahwa added value yang kita berikan itu benar-benar dia rasakan ya, dia alami. Nah, dia alami. Jadi dia dengan kita memiliki experiences, pengalaman yang dia tidak dapatkan di kompetitor. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian membuat dia loyal bersama kita dan merefer ke orang lain produk-produk kita. Jadi bundling itu salah satu strategi ya, salah satu strategi untuk mempertahankan customer base kita sebenarnya. Ya, bundle ya, artinya tidak saja satu yang kita jual ya, tapi dalam bentuk bundling produk gitu ya. Kayak unit link itu kan bundling. Yang unit link itu kan bundling. Di situ ada unsur investasinya, di situ ada unsur proteksinya, di situ ada unsur asuransi jiwanya gitu ya. Itu salah satu contoh produknya di bundling. Dan tentu kalau Pak Armijal sekarang bergerak di bidang apa, Pak? Kalau saya Pak, kalau bisnisnya Pak bergerak di bidang fashion Pak. Kebetulan saya kebetulan saya owner Pak gitu. Gimana Pak? Maksudnya pemegang saham pengendali itu Pak. Nggak Pak, maksudnya kan berdua join sama istri Pak. Jadi owner utamanya istri, tapi saya memiliki ownernya Pak. Yeah. Ya, jadi itu Pak. Memang makanya ketika kami itu saya agak sedikit kenapa salah ya? Bukankah kita memenangkan persaingan itu lebih bagus? Tapi mereka mengatakan begini Pak. Mereka memberikan alasan. Mereka mengutip bukunya The Business Model Generation Pak, karangan Alexander Osterwalder. Nah, di situ dikatakan bahwasanya kalau bundling strategi itu yang menggabungkan banyak value itu keliru Pak. Tapi agak kurang saya kurang dapat logika di mana Pak gitu. Tapi itu aja sih. Iya. Iya, mungkin ada beberapa contoh di mana bundling strategi tidak ini gitu loh. Tidak berhasil, Pak. Tapi bukan berarti itu sebuah strategi yang keliru menurut saya. Bundling strategi yang dilakukan oleh, mohon maaf ya saya menyebut satu perusahaan, ketika dia jual tadi, dia jual produk asuransi, di situ ada unsur investasi dengan fixed return ya, kemudian dengan proteksi jiwa, itu dibundle satu ya, dijual, banyak yang tertarik ya, laku produk itu.
tapi si perusahaan tidak ngitung risiko. Dan itu memang contoh bundling produk yang gagal. Yang gagal ya. Kenapa? Karena dia berani janji fixed return ke pelanggan gitu ya. Dan ketika suku bunga turun, ya, dan hasil investasinya juga keliru. Keliru ke saham-saham kelas 3. Akhirnya duitnya nggak kembali cukup. Ketika jatuh tempo dia nggak mampu bayar, gagal bayar si perusahaannya. Ini menurut saya salah satu contoh bundling produk yang gagal kan ya. Bukan berarti semuanya gagal gitu ya. Kalaulah produk tadi itu benar-benar dihitung risikonya dengan tidak ya benar-benar dihitung risknya ya, risikonya itu 5 tahun itu produk primadona itu di perusahaan tersebut. Jadi kalau kan Bapak bisa lihat impact-nya ke cash flow ya Pak. Apakah dengan bundling tersebut cash flow-nya sehat atau enggak? Kalau sehat, artinya itu ya cukup efektif strateginya. Ya dievaluasi terus. Terima kasih banyak Pak Eva. Baik, luar biasa sekali dari paparan dari Pak Eva tadi. Pak Armijal sudah oke? Sudah terjawab Pak Armijal? Siap Pak Wisnu. Terima Ya, kasih banyak. mantap. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara. Dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, acara Sains Teknopark webinar series kelima akan kita akhiri. Sebelum itu mohon izin Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Kita berfoto dulu untuk dokumentasi. Bisa dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Baik, apakah sudah? Sudah. Ya, baik. Saya mewakili penyelenggara pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber, Bapak Eva Yunedi PhD, dan juga Bapak Ibu peserta semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Kiki, makasih atas kesempatannya ya. Ya Pak Eva, terima kasih Pak Eva.